Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Iya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Sehat. Allahu Akbar. Bagus itu Lulu tuh, bagus sekali. Ada bekal dari PK kemarin ya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Allahu Akbar. Masih ingat ya Lulu ya zaman PK-nya ya? Iya, Ibu. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya sebelum kalian datang ke sekolah ini sudah sarapan pagi belum? Sudah, Bu. Sudah. Belum, Bu. Belum. Ibu Ya, sarankan jangan sampai kalian membiasakan ya untuk tidak sarapan pagi dari rumah. Karena apa? Karena itu juga merupakan satu aturan yang harus kalian taati ya. Nanti akan kita bicarakan. Ya, Bu. Kalau tidak sarapan pagi, kondisi kalian nanti tidak akan mendukung dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Paham ya, Boy ya? Baik. Ya, Bu. Baik, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Ya, Bu. Ibu ingin kita beri aba-aba bersama-sama ya, secara bersama-sama, secara klasikal. Tangan seperti aba-aba seperti biasa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kalian sudah berdoa. Sebelum kita belajar lagi, nah itu ada ya, ada suara-suara lagu-lagu itu. Kalian sudah pernah bernyanyi belum? Sudah ya. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu nasional dulu untuk menambah semangat kita ya. Apalagi kita baru saja merayakan ulang tahun negara kita yang ke-77. Harus semangat ya. Ya, kita nyanyikan Ya, Bu. Ya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Siap? Ya, siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah kemerdekaan kita. hari merdeka, Nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Masih di badan. Mempertahankan Indonesia kita merdeka. Merdeka. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bu. Baik anak-anak, ya dari lagu Hari Merdeka tadi kita sudah mendapatkan semangat, spirit untuk belajar pada hari ini ya. Dan jangan lupa Ya, Bu. untuk selalu bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur anak-anak? Ya. Jadi ucap alhamdulillah, Bu. Belum. Alhamdulillah adalah termasuk salah satu kita berdoa, bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Kita telah dilimpahkan negara yang merdeka, rahmat yang tidak terhingga, ya, bentangan pulau yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, juga dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah ruah. Harus syukuri, ya, anak-anak ya. Jangan lupa tetap selalu berdoa dan tetap belajar untuk mengisi kemerdekaan. Baik, anak-anak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu di hari ini kita akan membahas untuk tema 2, ya, subtema yang tema 2 untuk bermain di lingkunganku, subtema yang kedua bermain di rumah teman untuk pembelajaran yang ke-6. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah bermain-main dengan benda-benda yang ada
di lingkungan kalian. Hari ini kita akan melihat kembali benda-benda yang sudah kalian kenal itu terdiri beberapa bentuk atau wujud, dan juga ternyata ya Nana itu memiliki sifat atau ciri yang berbeda. Kalian sudah mengetahui. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan terlebih dahulu ya. Coba Ahmad Ya, Bu. Iya, Ibu. perhatikan ke depan, jangan berbicara sendiri dengan temannya ya Ahmad. Coba. Ahmad tuh, Bu. Coba sebelum belajar, duduk sikap. Ucapin dengan balas dengan siap. Duduk sikap. Siap. Bagus. Sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Sudah ya? Sudah, Bu. Iya. Maaf ya, Ibu baru belajar ya. Baik ya, kita lanjutkan ya. Untuk wujud bendanya ini tadi Ibu ulangi ada 3 golongan wujud benda, 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, manusia saja punya perbedaan sifat. Antara Lulu dengan Ferry beda sifat, toh? Ya. Iya, Bu. Nah, begitu juga dengan benda di sekitar juga ternyata memiliki perbedaan sifat. Coba kita lihat dulu sifat yang benda pertama, ini benda padat. Ini contohnya, ya, benda cair seperti ini contohnya, dan juga benda gas. Gas. Pernahkah kalian menemukan benda-benda berikut ini di rumah kalian? Iya, Bu. Iya, Bu. Pasti pernah ya. Suka yang warna hijau itu, Bu. Nah, pasti untuk jajan banyak ya, Ferry ya. Tapi jangan lupa menabung ya, Ferry. Jangan banyak jajannya. Iya, Bu. Ferry tuh, Bu. Jajannya banyak. Iya, harus belajar menabung. Nah, jadi benda-benda ini ternyata termasuk benda padat, anak-anak. Kenapa dinamakan benda padat? Karena benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tidak berubah maksudnya. Tadi Ferry punya uang ya. Ferry punya uang. Ferry diserahkan sangu dari rumah untuk sekolah dengan ibunya, ya, dibekalkan uang saku. Nah, dari tangan ibu ke tangan Ferry kira-kira berubah tidak? Dimasukkan ke dalam saku, uangnya berubah tidak? Tidak berubah, Bu, tapi sudah habis buat jajan tadi, Bu. Iya, itu beda ya. Jadi memang benda padat, buku yang kalian baca, kalian taruh di atas meja, kalian pindahkan lagi ke dalam lemari, ke dalam tas, juga bentuknya tidak berubah, Bu. Baik, sudah paham ya untuk benda padat ya? Nah, benda-benda juga ada mobil, ada tas sekolah, ada sepatu, ada uang ya, ada televisi yang kalian bisa gunakan untuk menonton serial sehari-hari kalian di rumah, buku, peralatan makan, sepeda motor yang bentuknya skuter seperti ini semua merupakan benda-benda padat. Kalian bisa mencari lagi contoh-contoh benda padat yang lainnya. Baik, selanjutnya untuk kelompok benda yang kedua adalah benda apa, Nana? Bisa dibaca? Cair. Benda cair, Bu. Cair. Nah, benda cair adalah benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Seperti ini, contohnya ada air, ada minyak, dan juga sirup. Nah, dikatakan berubah sesuai dengan wadahnya, kalian bayangkan ya, kalian memegang sebuah teko yang berisi air, bagaimana bentuk airnya di dalam teko tersebut? Tentu saja bentuknya menyerupai teko. Bagaimana kalau dituang ke dalam sebuah gelas, airnya bagaimana bentuknya sekarang, Nak? Kayak gelas. Ya, gelas. Berubah, Bu. Bentuknya berubah. Contoh lain, misalnya kalian mengisi air di dalam ember, ingin mandi ya, mengisi air di dalam ember. Kemudian ember tersebut bentuknya kalian perhatikan dulu seperti menyerupai ember. Kemudian dipindahkan lagi, dituang ke dalam bak mandi. Apa bentuk air sekarang?
Seperti bak Seperti mandi. bak mandi. Nah, juga seperti bak mandi, tapi dengan isi atau volume yang tetap ya. Mungkin hanya saja isinya yang sedikit terlihat sedikit karena bak mandi itu lebih besar dari ember. Paham ya? Jadi itulah Bu. sifat benda cair yang dapat berubah sesuai dengan wadah. Wadahnya. Nah, wadah itu tempat ya, Nak ya? Iya. Iya, Bu. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kelompok benda gas. Ya, gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang tetap, tetapi bentuknya juga dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kurang lebih dengan benda cair tadi ya, anak-anak. Nah, coba kita lihat contohnya. Contohnya adalah udara. Udara yang kita hirup dan udara yang mengisi balon dan balon udara berikut ini adalah contoh dari benda gas. Karena sifatnya itu ada menekan ke segala seluruh penjuru benda yang ditempatinya dan membentuk bentuk benda sesuai yang ditempatinya. Seperti balon mainan yang sering kalian jumpai di alam seperti ini. Dan juga udara yang mengisi balon udara pada balon udara yang besar ini ya anak-anak yang bisa menerbangkan manusia ke udara. Ya. Iya, Bu, seperti di Kapadokia itu, Bu. Ya di film itu, Bu, Betul ya. sekali, banyak sekali yang viral di Kapadokia ya, yang terbang di udara dengan balon-balon udara yang berwarna-warni seperti ini. Itu isinya adalah udara. Ada contoh lain yang bisa kalian temukan di lingkungan sehari-hari. Ya, udara yang kita hirup atau gas yang keluar dari gas yang keluar dari kendaraan bermotor itu juga termasuk benda Gas, Bu. Nah, anak-anak ibu semua dari 3 pemaparan ibu tadi tentang benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Bagaimana, sudah paham sampai di sini? Sudah, insya Allah sudah, Bu. Baik, alhamdulillah. Ya, kalian sudah memahami. Jadi, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan satu pengayaan kosakata ya, Nana. Ibu akan memberikan satu pengayaan kosakata untuk kalian. Bu, Ahmad tidur, Bu. Enggak. Bu, Bu. Ini sudah kelihatan ya? Lapar, Bu. Sudah, Bu. Baik, anak-anak, di sini adalah sebuah papan permainan kosakata. Jadi, tugas kalian selanjutnya adalah menemukan beberapa kata yang merupakan bentuk dari keragaman wujud benda. Kata yang merupakan dari wujud benda yang terdiri dari benda padat, benda cair, maupun benda gas. Jadi, ya, kalian ini Ibu kasih tips ya, Ibu kasih tips petunjuk yang kalian bisa gunakan. Carilah kata di dalam huruf-huruf, di antara huruf-huruf bertebaran ini yang terlihat acak, namun di dalamnya ada beberapa kata ya yang memiliki arti terkait dengan kata-kata benda, keragaman wujud benda. Sudah ada satu ini yang yang ditemukan. Apa ini bendanya? S-A-S-A-P-U-P. Baik. Yang buat tiket, Bu. Benda. Jadi petunjuknya ya, tuliskan benda yang sudah kalian temukan, kemudian ditentukan jenis benda apa, wujudnya, dan selanjutnya tuliskan pula kegunaannya pada lembar LKPD kalian ya. Ya, pada lembar LKPD. LKPD-nya nanti Ibu bagikan ya. Yang penting kalian paham dulu sampai di sini. Sudah paham? Dan jangan lupa itu kata-katanya bisa kalian ambil dari sebelah kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Ya, baik, sudah paham. Sekarang siapkan LKPD-nya dan jangan lupa untuk menuliskan nama terlebih dahulu pada lembar LKPD-nya.
Sudah terlihat? Sudah, Bu. Perhatikan lagi pada tempat duduknya masing-masing, tabel kosakatanya dengan teliti, dengan seksama. Tuliskan benda-bendanya, diikuti dengan bentuk wujudnya apa. Kalian sudah tahu kan perbedaannya dan juga kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Yang biasa tadi ada satu contoh kata sapu. Nah, itu yang sudah biasa membantu ibu di rumah pasti tahu kegunaannya apa. Ya? Paham ya, anak-anak? Peri nyontek, Bu Guru. Tidak. Peri nyontek. Ya, bertanya Sedikit, Bu. boleh, tetapi mengolah kalimat sendiri ya. Iya. Iya, Ibu boleh dikerjakan. Nah, tapi dengan catatan ada aturannya ya. Jadi mencari kata-kata dengan tertib di tempat duduknya masing-masing dan tidak boleh mengganggu konsentrasi teman. Paham semuanya? Paham. Bu. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 sampai 15 menit ya anak-anak. Dimulai. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Baik, kalau sudah Sudah. selesai, silakan dikumpulkan. Lulu, boleh paling depan kumpulkan ke belakang, dari belakang ya, ambilkan punyaan temannya. Kemudian deretan Ahmad, kumpul Ahmad. silakan dikumpulkan punya teman-temannya. Dan juga kelompoknya Ahmad Bayhaqi silakan dikumpulkan kepunyaan teman-temannya. Ini Bu, ini sudah Terima Bu, sudah. kasih. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang keragaman bentuk benda ya. Nah, juga tadi kalian sudah belajar untuk mencari kata dengan sebuah permainan kosakata. Ya, Bu. Selanjutnya, tapi sepertinya sedikit agak lelah ini ya. Karena tadi sudah banyak Ya, energi Bu. yang dibuang sepertinya dalam bermain. Aduh. Ya, coba Lapar, Bu. taper, masih tahan dulu. Punya Peri habis, Bu. Anak-anak. Oh, boleh jubit ini, Bu. Iya, sabar dulu, masih ada satu sesi lagi. Setelah itu kalian boleh beristirahat dan pulang. Coba tepuk semangatnya dulu bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus. Sepertinya masih kurang semangat ini ya. Iya. Baik anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan perbincangan atau percakapan antara Ibu Beni dengan Beni tentang suatu permasalahan ya. Coba kita akan mencoba untuk memperagakan percakapan ini secara bergantian, namun sebelumnya akan Ibu bacakan percakapan ini terlebih dahulu. Boleh bantu Ibu ya? Ferry, mana Ferry? Boleh bantu Ibu nak untuk Ya, Bu, saya, Bu. kita peragakan dialog ini bersama-sama ya. Ya, Nah, Bu. sebagai contoh untuk teman-teman yang lain nanti memperagakan di dalam kelas. Baik, ingat untuk dalam percakapan itu biasanya ada balon percakapan. Jika balon percakapannya itu terletak di atas, maka itu merupakan kesempatan berbicara yang pertama. Untuk balon percakapan di bawah, berarti mendapat kesempatan berbicara yang kedua. Paham, Ferry? Dan juga teman-teman yang lain? Baik, silahkan kita mulai ya, Ferry ya. Bismillah. Ferry, silakan action. Ya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Baik, terima kasih Ferry atas partisipasinya ya nak ya. Terima kasih banyak. Aplaus buat Ferry, tepuk tangan yang meriah untuk Ferry. Ya. Dan selanjutnya Ibu beri kesempatan untuk anak-anak yang lain memperagakan dialog seperti yang Ibu sudah praktekkan bersama Ferry dengan teman sebangkunya
Masih. Siap-siap ya nak ya. Boleh dibaca dengan buku teksnya, siapkan buku temanya, dan dibaca secara bergantian ke depan kelas. Siap? Iya. Boy siap, Bu. Baik. Untuk Boy sudah siap, Bu. Baik, untuk kesempatan pertama, Ibu berikan kesempatan kepada Lulu dan juga berpasangan dengan Yakub. Dipersilahkan. Halo Ya, Yakub. Bu. Silakan Yakub memulai pertanyaan. Halo. Ini siapa Ya. ini saya? Ya, Oke, Yakub siapa? berperan sebagai Beni ya Yakub dan Oh iya, Bu. dan Lulu berperan sebagai Ibu Beni. Silahkan dimulai. Iya Bu. Ya. Dan Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita ya, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi, menurut Benny, apa sih manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, Bu. Iya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap apa? Disiplin. Ya, sudah, Bu. Ya, Bu. Dapat nilai berapa, Wah, Bu? bagus sekali untuk Lulu dan Yakub. Terima kasih sudah memperagakan percakapannya. Good job ya, kerja yang baik. Dan selanjutnya, memori ya untuk anak-anak selanjutnya. Nah, sekarang Ibu terkait dengan percakapan yang sudah kalian praktekkan tadi, Ibu ingin bertanya, mereka membicarakan tentang apa sih? Peraturan. aturan. Peraturan, Benar Bu, sekali. tentang disiplin. Benar sekali, ada mereka membicarakan topiknya tentang aturan. Aturan ya atau peraturan atau juga disebut dengan kata tertib merupakan sesuatu yang dibuat ya, yang dibuat untuk kita taati bersama. Dengan adanya aturan, maka akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan kita, berdampak baik. Sebaliknya, kalau kita tidak menaati, maka akan berdampak yang tidak baik bagi kehidupan kita sehari-hari, khususnya diri kita, dan juga untuk orang lain di sekitar kita. Contohnya saja, tadi kita sudah bermain kosakata. Kalau mengganggu teman, otomatis mengganggu konsentrasi temannya tidak selesai kan? Nah, itu Iya Bu. Ya Bu suka ganggu. Indah juga, Bu. Tadi noel-noel, Bu. Karena tidak mengikuti aturan, maka tugasnya tidak cepat selesai. Sama dengan Beni tadi, dalam bermain dengan temannya di rumah teman, juga harus mematuhi aturan. Aturannya yaitu bermain dengan baik, tidak boleh bertengkar, sehingga akan perselisihan, sehingga bermainnya menjadi lancar dan sampai habis bermain malah kelahi. Itu yang menyalahi aturan. Begitu juga dengan aturan yang dibuat oleh orang tua di rumah, dari bangun pagi sampai kemudian mandi, bersiap-siap ke sekolah, semua sudah ditata dengan baik oleh orang tua, ya sampai pulang kembali ke rumah. Gunanya untuk apa? Iya Bu, jam berapa pulang Bu? Ya, sebentar lagi ya Boy, sabar nak. Ya Bu. Baik, jadi untuk aturan itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bermanfaat untuk diri kita, melatih kedisiplinan, hidup jadi teratur ya. Kita akan menjadi yang siap berada di mana saja, menjadi contoh di mana saja kita berada. Pulang Bu, pulang sudah Bu. Ya, baik, kalau sebelum pulang harus bisa menjawab pertanyaan Ibu dulu ya, Boy Sandi ya. Ya Bu. Nah, namun sebelum pulang Ibu punya satu oleh-oleh lagi. Bagaimana kalau kalian menyimpulkan dari gambar ini? Ya. Kalian menyimpulkan dari gambar ini. Sudah ya, Nak ya?
Ya, Sudah, Ya, Bu. Bu. gambar-gambarnya masih tentang sikap atau perilaku yang sehari-hari dilakukan setiap orang di lingkungan kita ya, dari rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ada setiap gambar dan setiap gambar itu harus kalian buat kesimpulan pendapat kalian. Apakah setiap gambar yang tersebut merupakan sikap atau perilaku yang menaati aturan apakah tidak? Nah, jika tidak, kalau iya, mengapa? Dan juga kalau tidak, mengapa? Terkait dengan gambar yang disediakan. Baik gambar pertama, gambar kedua, ketiga, maupun keempat. Empat. Paham ya anak-anak semua? Paham, Bu. Dikerjakan di rumah ya, Bu. Iya, jadi ini adalah pekerjaan yang bisa kalian bawa. Untuk yang pertama Ibu jelaskan dulu gambarnya ya, yaitu seorang anak laki-laki yang bermain sepeda dengan kencang. Ya. Kemudian yang kedua, gambar anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, ada anak perempuan yang membantu ibunya di rumah, membantu memasak. Dan yang keempat adalah perilaku membersihkan tempat tidur setiap selesai bangun tidur ya sebelum berangkat ke sekolah. Paham semua dengan gambarnya ya anak-anak? Paham, Paham, Ibu. Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi silakan diberikan pendapatnya dengan sesuaikan dengan gambarnya masing-masing dan jangan lupa dengan alasannya ya. Baik. Baik, Bu. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Sudah paham, Ibu. Ya, jadi secara keseluruhan Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai yang pertama tadi keragaman wujud benda. Adapun wujud benda yang sudah kalian ketahui ada 3 ya nak ya. Jadi sudah Ya, Bu. sifat-sifat perbedaan sifatnya dan kalian bisa kembali mencari benda-benda lain yang sesuai dengan sifatnya tersebut. Baik, kemudian Ibu lanjutkan tadi dengan membahas tentang aturan. Bagaimana dengan aturan yang sudah berlaku di rumah, sekolah maupun lingkungan sekitar kalian? Apakah kalian sudah menaatinya? Sudah, Ya, Bu. Alhamdulillah, tetap dipertahankan ya. Semoga menambah wawasan kita tentang keragaman budaya, terutama lagu-lagu daerah. daerah. Baik anak-anak, itulah keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Ibu ada salah-salah kata, ada salah-salah teknis, mohon dimaafkan ya. Jadi Ibu akan memperbaiki selanjutnya ke depan. Dan Ibu minta tetap semangat, terus berusaha dan belajar, serta berdoa. Baik, akan kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Sudah siap semuanya ya? Kembali duduk sikap yang rapi. Duduk sikap. Siap. Berdoa dimulai, tangan ke atas, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, terima kasih Ibu ucapkan atas partisipasi kalian semua hari ini. Tetap semangat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.